Kalau saya sekarang yang saya tanyakan adalah pikiran rakyat sebagai media mainstream. Kalau saya bilang media yang sudah cukup lama bergelut di dunia pemberitaan, mereka dengan gaya konvensional, yang sekarang beralih ke dunia digital. Gimana tuh Kang? Ini seru nih karena media ngomongin media ya. Tapi memang harus ini harus diomongin karena publik sudah tahu, tapi mudah-mudahan semakin tahu. Karena ini, media adalah industri yang sekarang terdampak oleh berbagai sektor. Pertama, plus minus 10 tahun terakhir ini perkembangan teknologi informasi bukan meningkat lagi, tapi loncat ya. Udah sangat loncat. Nah, ketika terjadi loncatan itu, terdisruption kan semua. Tidak hanya media, hampir semua sektor. Dan yang paling di awal-awal disruption itu yang paling terasa terdampak adalah media dan perbankan. Itu. Ini sangat terdampak, merubah semua tata kelola perusahaan, terdisruption. Nah, itu satu. Kedua, diperparah sekarang dalam 2 tahun terakhir oleh pandemi COVID gitu. Ini dua-duanya faktor yang sangat menekan industri pers. Menekan semua sih sebenarnya gitu kan. Tapi karena saya orang media, industri pers. Tekanan ini paling dirasakan terberat lah sepanjang sejarah pers nasional. Bahwa di awal-awal pers nasional itu ada tekanan, itu lebih ke tekanan politik kan. Ketika tekanan politik terjadi, media bergairah. Semakin ditekan, gairahnya semakin tinggi lah. Kita bisa baca, kita bisa lihat betapa media di awal-awal reformasi seperti apa, di awal-awal mundur lagi ke belakang, di awal-awal pergantian rejim orde lama, orde baru, mundur lagi ke pergerakan. Media sangat bergairah. Padahal tekanan politiknya tinggi banget, gitu. Tapi gairah. Tapi kan media, wah, gitu. Ayeuna mau tekanan ayeuna mah media, aduh. Nah, seperti itu. Artinya dua faktor penyebab utama itu, disruption dan COVID ini memang betul-betul menekan media sampai ke kekuatan terakhir kita kapan nih? Sangat berat bagi media. Memang betul. Gini Kang, kalau nggak salah Akang udah pensiun ya sekarang Sudah di 2 bulan lalu saya sudah selesai secara teknis ya, karena usia saya sudah masuk pensiun, saya sudah pensiun dari pemimpin redaksi di Pikiran Rakyat. Tapi Ari wartawan udah saya pensiunan. Oh iya enggak. Makanya gini Kang. Nah, sekarang dengan adanya kondisi yang disebut, bukan kondisi, dengan kemajuan teknologi yang disebut dengan digital tadi, tentunya kan Pikiran Rakyat juga harus lari. Gitu ya. Harus. Lihat gitu ya. Nah, menghadapi itu gimana Kang? Apakah memang merubah platform berbisnisnya atau gimana Kang? Tapi kan tetap berbasis Pikiran Rakyat masih tetap ada di media cetak. Ya, Pikiran Rakyat kan hadir dengan format cetak, ya, karena dulu semua cetak kan gitu. Nah, zaman berganti, teknologi juga hadir gitu. Ya kita mau tidak mau harus ada penyesuaian-penyesuaian. Tidak hanya platform yang kita sesuaikan, tapi juga orientasi bisnisnya juga harus disesuaikan. Harus ada model-model bisnis baru, pendekatan-pendekatan baru. Dan itu udah juga dilakukan oleh Pikiran Rakyat. Nah, tapi gini Kang Nay, Pikiran Rakyat itu adalah entitas perusahaan media yang unik ya. Kalau dibanding dengan entitas perusahaan media lain di Indonesia. Mungkin yang agak sama itu Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, itu mirip-mirip lah seperti itu. Terus
sebelum-sebelumnya ada Surabaya Post itu mirip-mirip seperti itu. Karena lahir di daerah, tapi dia merupakan koran nasional. Tapi basisnya di daerah gitu. Nah, untuk pikiran rakyat. Pikiran rakyat itu tidak hanya sekedar koran. Kalau katakan Cece mah, lain seukur koran, PR mah. Gitu. Itu udah menjadi sebuah lembaga masyarakat, gitu, penyedia informasi, gitu. Bahwa di situ ada bisnis, ya, gitu, karena dikelola secara profesional, secara bisnis. Nah, artinya ketika pikiran rakyat menghadapi persoalan ini, bebannya nambah, Kang. Kumaha carana PR harus tetap hidup. Karena pikiran rakyat mah udah menjadi identitas Jawa Barat. Ini yang menjadi beban berat. Di satu sisi kita punya kewajiban karena sudah merasa diri dan diakui oleh warga Jawa Barat, orang Sunda. Koran orang Sunda mah PR, koran Jawa Barat mah PR gitu. Nah, itu udah menjadi pengakuan lah ya, dan disadari juga oleh kita. Nah, contohnya seperti apa disadari oleh kita? Bagaimana kita setiap menyajikan berita yang harus dikedepankan itu silih asa, silih asuh, siger tengah. Itu nilai-nilai Sunda, gitu kan? Ngadukung lemah cai Sunda, itu kesundaan dengan pola kita ya, tentu saja. Nah, ini kan beban itu gampang gitu. Tapi di satu sisi secara bisnis kita tertekan sekarang. Sekarang pikiran rakyat oplahnya, saya tidak menyebutkan jumlah ya persis, tapi presentasinya saja itu tersisa sekitar 40% ya. Dan rata-rata nasional juga sama. Gitu. Artinya ketika kita pengen melayani secara optimal, kemampuan kita untuk berproduksi ya terbatas ya, karena itu tadi. Karena kalau disruption kan ada jalan keluarnya. Kita sekarang pikiran rakyat sudah membangun jejaring media online. Terus ada beberapa anak-anak perusahaan yang juga performanya bagus, radio PRFM. Terus beberapa anak penerbitan juga performanya bagus, gitu. Nah, itu secara bisnis, gitu kan. Kemudian bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan teknologi, itu tadi seperti saya bilang, pikiran rakyat adalah salah satu ekosistem, sekarang sudah menjadi ekosistem digital, online. Sebentar lagi mungkin nomor 1 di Indonesia, karena peringkat kita terus bagus, karena kita berjejaring dengan hampir 200 online di seluruh Indonesia. Artinya ke format digital kita sudah on the track ya, gitu kan, bahkan prospeknya sangat bagus. Nah, tapi di satu sisi kita juga harus mempertahankan nilai-nilai jurnalistik yang selama ini terpelihara, terbangun dan menjadi budaya pikiran rakyat melalui cetak, gitu. Karena karakter pikiran rakyat itu tercermin di cetak ya sampai saat ini. Ada platform-platform media baru ya dengan karakter-karakter yang baru juga informasinya. Tapi karakter pikiran rakyat yang siger tengah, terutama yang siger tengah ya. Siger tengah itu teka mana lah. Bukannya tidak memihak, gitu kan. Tapi menjaga pikiran rakyat pada posisi di tengah dari berbagai kepentingan. Seperti itu. Nah, itu masih ada di print di koran pikiran rakyat. Nah, ini yang sekarang menghadapi masalah, karena untuk memproduksi informasi di platform cetak itu beban produksinya tinggi pisan. Sementara kondisi ekonomi kita nasional turun,
iklan turun, iklan teh ayeuna mah mung 40% lah dari secara nasional dari. Wow. Iya, tinggal secara total itu tinggal 22 triliun dari tahun kemarin, 2 tahun sebelumnya 31 triliunan kue iklan nasional. Sekarang tinggal 22 triliunan lah, gitu. Dibagi beberapa pemain. Dibagi beberapa pemain, seperti itu. Kuehna ngaleutikan. Iya, Gitu. Oke Kang, tadi kan berbicara bahwa digital PR terus berkembang ya, berkembang. Malah kalau menurut saya PR itu juga bisa menjadi sebuah media yang memvalidasi. Betul. Ada berita apa, bla 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 bla, tetap akan mencari media mainstream yang mengatakan bahwa ini benar, ini tidak benar. Ya. Sekarang kalau ada yang disebut dengan hoax dan segala macam, tetap masyarakat akan mencarinya ke media mainstream. Kalau kita kaitkan dengan kondisi yang seperti ini, kan, tadi begitu berpindah dari media cetak menjadi media online. Ya. Secara manusianya itu berganti atau enggak? Berganti, pasti berganti. Karena gini, pikiran rakyat di usianya yang ke-50 berapa ya? 56 ya. 55 56. Iya. Ya. Lebih tua teman saya tuh. Iya. Teman saya mah siapa namanya Kiki. Bisa hampir 58. Kolatan si Kiki daripada. Oh iya, benar. Jadi berarti PR kaki kita Akang. Mun koran ngomong teh Kang jawa gitu. Ampura. Gitu. Oh, ya jadi ada pergeseran sebetulnya. Ada pergeseran, ada pergeseran. Ya? Iya, betul. Karena pikiran rakyat hadir dengan budaya cetak yang sudah kental. Gitu. Sementara budaya digital ya harus ada penyesuaian-penyesuaian dong, gitu. Nah, tapi kan secara bertahap itu dilakukan. Bahwa kemudian ada regenerasi, ya. Ada pemangkasan, iya. Gitu, disesuaikan dengan kebutuhan. Abdi ya contohnya, abdi pensiun ya sudah, gitu kan? Beres, gitu kan? Beres kan? Beres pensiun mah, gitu. Iya, itu pertanyaan beres ya kan? Acan. Oh, acan, oke. Pasti nah, teh. Enggak, saya mau beres aja. Acan. Oh, acan. Nah, terus? Nah, seperti itu. Jadi sekarang ada kelompok-kelompok teman-teman yang muda, ya, yang relatif seusia dengan perkembangan zamannya, seusia dengan pembacanya. Itu memang itu sebuah keniscayaan ya, gitu kan. Naon cenah cek bahasa Garut mah man behind the gun. Gitu. Anu orang-orang nu senior kieu mah pasti agak gagap gitu kan. Kalaupun belajar lila gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang hidup pada masanya dengan perkembangan teknologi pasti akan cepat gitu. Kan yang cepat itu menurut saya adalah teknologinya. Oke? Tapi kan kalau kontennya mah tetap kan. Nah, itu tadi saya bilang, kan ini nilai-nilai yang harus dijaga. Apalagi pikiran rakyat mah unik gitu. Ada nilai-nilai yang harus dijaga. Bahwa dalam perjalanannya suka terjadi konflik, nah PR itu jadi kieu ya mah. Ya itu mah kan PR zaman ayeuna gitu. PR online, dan PR cetak nama masih gitu kan, relatif menjaga dan harus menjaga gitu, karena kita di pikiran rakyat memandang pikiran rakyat itu sebagai kapal induk yang mengusung bendera flagshipnya gitu. Oke, pada saat sekarang peralihan katakanlah masuk ke generasi muda yang sekarang, gitu, yang mereka yang lebih melek bahasanya gitu. Sebetulnya kolot gitu, bukan berarti nggak melek kan, sebetulnya melek juga ya kan, cuman hanya masalah pemahaman terhadap teknologinya, mungkin begitu. Kalau isi sih menurut saya sih sama-sama aja. Nah, pada saat ini terjadi perpindahan katakanlah ke generasi berikutnya gitu ya. Yang saya tahu kan pikiran rakyat itu hampir boleh dikatakan orang sudah tahu bahwa pikiran rakyat adalah sebuah perusahaan keluarga gitu. Kan kurang lebih begitu kan ya kan. Betul. Hampir semua koran kok perusahaan keluarga. Oke. Nah, terhadap para pekerja seperti Akang tadi, kalau saya kalimatnya memang masih abu-abu kan, belum beres gitu ya. Nah, itu tuh menyikapi terhadap karyawan yang sekarang katakanlah mereka tidak melek terhadap teknologi tadi. Misalkan katakanlah ini harus diganti nih. Ganti pemain kan, nih. Diganti pemain tuh ada yang diganti memang udah pensiun, ada yang pensiun dini, ada yang terkena rasionalisasi. Itu. Jadi pergantian pemain tuh tilu mashab ya. Itu dan hampir menurut saya ada 4 kan.
Nah, Tadi dininya udah, yang ini Ya. mati kan. oh iya Pensiun benar. mati gitu kan. Kalau ini kan tadi pensiun dini. Berarti Dewi ya. Oh, ada lima. Oh. Pensiun Dewi. Nah, kan pasti yang pensiun dini dan harus waktunya pensiun, tentunya mereka ya harus memang berhenti lah katakan. Iya. Beres kan? Pensiun dan berhenti nama beres. Berhenti beres. Beres. Saya agak nakal sedikit karena begini, karena pemelihatnya begini gitu. Biasanya di sebuah perusahaan yang boleh dikatakan bukan berbau keluarga, tapi perusahaan yang menjalankan bisnis yang memang bisnisnya juga sekarang agak terseok, Ya. itu biasanya nggak beres kan? Menurut pandangan saya begitu. Iya, apalagi ini udah perusahaan terbuka ya, PT ya. Artinya kan ada hak dan kewajiban di situ kan. Ya harus dibereskan. Itu meskipun dalam kondisi seperti ini menyebabkan apa yang harus dibereskan itu can beres-beres. Tegas. Gitu. Can beres. Can beres. Lagi ngobrol ke saya langsung ke kamera. Can beres. Oh, kameranya Iya. ya. Can beres. Tahu. Ini kalau mau kamera, kalau lagi serius kalau nggak serius. Ya, kan. Jadi gini, kan Itu masalah, Kang. Itu masalah ya. Masalah yang kita hadapi ya. Dan hampir semua media, mungkin perusahaan-perusahaan non-media juga, tapi hampir semua perusahaan media menghadapi persoalan yang sama. Tekanan ekonomi sekarang akibat COVID dan akibat disruption itu menyebabkan kemampuan finansial perusahaan media itu drop, gitu kan. Nah, bagaimana menjaga agar cash flow perusahaan ini bisa jalan, bagaimana agar produksi pemberitaan bisa jalan, banyak pilihan sulit sebenarnya. Ya sulit. Oh, sulit itu loba pilihan, tapi semua harus diambil. Salah satunya rasionalisasi. Nah, rasionalisasi itu selain tuntutan dari upaya untuk menjaga cash flow, juga efektivitas dari penggunaan teknologi kan, gitu. Dengan teknologi satu pekerjaan biasanya dikerjakan 5, 6, 7 orang bisa jadi 1 orang. 2 lah ya. Minimal. 2 lah minimal. Seperti itu kan. Artinya ada sebuah tuntutan yang mengharuskan terjadinya rasionalisasi. Sebenarnya masih kemampuan lah ya, kemampuan perusahaan ya. Akibat tekanan itu, dan iklan juga drop sekarang seperti itu. Nah, rasionalisasi lah. Di pikiran rakyat itu udah 3 gelombang rasionalisasi. Mungkin sekarang akan ada lagi perubahan hubungan kerja gitu, kekaryawanan pasti akan ada perubahan lagi. Sebagian dirumahkan, sebagian dirasionalisasi pemutusan hubungan kerja. Itu sudah terjadi, tapi memang kewajiban terhadap karyawan belum terpenuhi, gitu. Ya karena ada beberapa faktor sebetulnya ya. Faktornya sih nggak berapa banyak sih sebenarnya. Kayak kalau saya sih ngeliat dari saya sebagai masyarakat luar yang tidak mengenal, maksudnya tidak tahu lah bisnis dalam artian pengelolaan bisnis PR seperti apa. Cuman kalau menurut saya sih memang ada beberapa kewajiban yang memang harus dilakukan, tapi ya mungkin mereka juga posisi dilematis mungkin begitu kalau saya melihatnya begitu. Atau aku punya sudut pandang. Iya, apapun lah ya, apapun yang namanya kewajiban ya harus dilaksanakan gitu kan. Bahwa di situ ada proses-proses, ada kesepakatan pasti di situ. Nah, persoalannya bagaimana kesepakatan itu secara konsekuen dilaksanakan dan ditepati, itu saja. Ya. Karena kita maklum sebagai karyawan, kita maklum kondisi perusahaan tidak hanya perusahaan kita sendiri ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang juga menghadapi persoalan yang sama gitu. Tapi sepanjang pemenuhan hak-hak itu jelas gitu ya, waktunya jelas, jumlahnya jelas, kayaknya nggak ada masalah. Akan menjadi masalah kalau adalah satu pihak yang justru keluar dari kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian. Ini yang menjadi masalah gitu kan. Sepanjang dua-duanya bersepakat dan kesepakatan itu secara konsekuen ditepati, kayaknya nggak ada masalah. Ya. Saya hubungannya dengan ini. Kalau katakanlah persoalan ini tidak selesai. Saya bicara tidak selesai. Peran PR harus bertahan atau tidak?
Nah gini, mau kan harus. nah gini. Nah balik lagi ya, PR mah unik, gitu kan. Semua pihak, saya sebelum mengakhiri tugas saya di Pikiran Rakyat sebagai Pemret, saya mengadakan survei, ya, kerjasama dengan Unisba. Survei itu saya pengen tahu nih, survei membaca kita seperti apa terhadap Pikiran Rakyat. 98, sekian, 98,9 sekian, hampir 99% menyatakan Pikiran Rakyat harus tetap terbit. Itu kan real ya, survei ya, membuktikan seperti itu. Artinya kan ada beban ya bagi pengelola Pikiran Rakyat untuk menjawab hasil survei itu. Nah, tapi di satu sisi perusahaan secara bisnis melihat tekanan terhadap produksi itu bebannya tinggi banget sekarang ya. Kertas udah jarang, harganya tinggi, seperti itu, rebutan gitu. Itu bisa dianjuk sekarang gitu kan. Seperti itu, tapi ada pesan dari publik melalui survei itu, PR harus tetap terbit. Ini kan dilema seperti apa. Tapi alhamdulillahnya teman-teman redaksi, teman-teman bagian-bagian lain di Pikiran Rakyat senada gitu. Artinya semangatnya masih tetap ada. Ketika survei itu menunjukkan bahwa Pikiran Rakyat harus tetap terbit, ya kita sambut dengan lega juga. Artinya ya PR masih dinanti gitu kan, masih diperlukan, masih dibutuhkan. Nah, bagaimana caranya untuk memenuhi respon publik seperti itu? Ya mau nggak mau PR harus tetap terbit meskipun dengan beberapa pengurangan lah. Halaman dikurangan. Sekarang 16 halaman. Ketika tampil 16 halaman, otomatis space untuk pemberitaan berkurang dong. Dari 28, dari 32 kan. Nah, ada beberapa rubrik yang terpaksa dikurangi, digabung, atau bahkan hilang. Pikiran Rakyat Minggu sudah hilang. Udah nggak terbit? Sudah tidak terbit. Itu kan salah satu opsi ya, bagaimana PR harus tetap terbit, tapi ya risikonya kita dikurangi lah beberapa layanan. Berarti kalau gitu ke suplemen juga Belia dan segala itu udah berhenti. Udah berhenti. Nah, untuk Belia kita online. Di online dan di e-paper kita. Oh, pindah saja ke media, bukan media, ya betul. Iya, platformnya. Tempatnya. Iya, platformnya. Platformnya dipindah aja. Jadi dicetak, jadi dipindahkan ke digital ya. Gitu. Ya, tadi saya agak tertariknya begini. Tapi maaf ya, saya anggap so tahu aja. Saya cuma tadi menyimpulkan bahwa PR punya sebuah persoalan dengan para karyawan yang tadi kena pemutusan kerja atau apapun gitu ya. Yeah. Pada saat dia harus berhenti dan ternyata beres tapi jangan beres. Ya, secara mungkin administrasi, secara kertasnya mah kamu sudah pensiun, tapi secara keuangan atau apapun lah bahasanya itu belum beres. Yeah. Nah, kenapa tadi saya kaitkan dengan apakah tetap PR harus tetap ada? Apalagi dengan tadi dikonversi dengan hasil survei, bahwa PR harus tetap ada. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, menurut Ki atau Mbah Enu, PR akan masih ada atau enggak? Harus ada. Saya ulangi pertanyaannya, bukan harus. PR Pikiran Rakyat menurut penerangan Mbah Enu, itu akan mati atau enggak? Enggak. Asik. Enggak akan mati. Karena itu tekad kita ya, tekad kita dengan teman-teman waktu itu, ya terus terbit lah, gitu. Bagaimana? Cek pariwisata tinggal sehalaman terbit, kudu terbit PR mah, gitu. Ripuh pasti, gitu. Tapi kan banyak pola-pola baru, pendekatan bisnis baru, gitu.
gitu. Lamun PR terbit mah Cilepeung we gitu. Karena saya nanya sama Mbak. Iya. Penerawangan Mbak. Mun teu bisa nerbitkeun PR ya itu. Oke, itu serunya kalau ngobrol sama dia, saya masih pengen ngobrol. Tapi kalau ngobrolnya terus kita habisin di sini nggak seru. Iya betul lah. Kita harus ngobrolin. Kayak mungkin kita bakal ngobrol di Hongaria kayaknya. Mantap, Ada rencana. Kalau gini, kamu ini tuh kerjaannya ulin. Sangat ulin. Dia ulin, kemana-mana ulin. Gak, coba ceritakan, ulin kemana aja waktu sebulan yang lalu. Karena gini, saya mau ngobrol sama dia tuh sebenarnya kita udah range kurang lebih 2 bulan mundur ke belakang. Tapi jelemana ayah di Ukraina, ayah di itu gimana kan kerja perjalanan? Coba cerita dong sedikit tentang masalah perjalanan. Tadi kan ngomong apanya nih jadwalnya doang? Ya mainan kemana, naik naon gitu. Ya awal akhirnya itu bulan Agustus, September. Awal Juni ya, dari awal Juni saya diundang oleh Duta Besar Azerbaijan yang di sini, Jamal Mirzaev, teman dekat lah. Dia akrab dengan kita, sering main ke Bandung. Waktu dia ngundang karena dia waktu ke sini dia ada persoalan waktu dia konflik dengan Armenia ya di kawasan Nagorno-Karabakh. Nah, saya udah siapin itu untuk ke Azerbaijan karena menjelang Grand Prix ya di Baku ya bulan Juni kemarin. Nah, tapi depending karena selain dari kita Pak Jalal Dubes itu dia ngundang dari Hong Kong, Korea, Singapura, teman-teman pers juga. Nah, tapi dua teman pers dari Korea sama Singapura tidak jadi berangkat, jadi cuman saya sama temen dari Kompas kalau nggak salah, atau Pelita dari Kompas kalau nggak salah. Tapi akhirnya dipending. Dah, bagus lah dipending karena COVID diurang ke, ya. Wah, tinggi pisan kan, hari itu 40.000, 50.000 gitu. Nah, kemudian awal Juli, pertengahan Juli, Kang Yudi, Dubes kita di Ukraina, ngajak, Kang, ini upacara 17-an terakhir saya nih di Ukraina. Sekalian lah jalan-jalan musim panas nih di Ukraina, karena sebelumnya waktu saya ke sana pas minus 22 derajat. Wow. Wah, pokoknya mah kasiksa lah. Nah, oke. Sekalian ada undangan kemerdekaan Ukraina ke-30 gitu. Berangkatlah ke Ukraina. Jadi upama ditaroskeun nanaonan di ditunya kahiji damel, kadua jalan-jalan. Asik tadi itu asik pisan gitu. Ketemu Zeva ya. Pemain bola Ukraina. Dia ke Uzbek, Kang. Ke Uzbek enggak? Uzbek bagus, Kang. Bagus. Iya, bagus. Uzbek kan kayak gitu. Nah, itu seru. Sebenarnya dia ceritakan Uzbeknya Pak Naryo sekarang ininya dubesnya ya. Oh, gitu. Rektor IKIP. Oh. Rektor UPI Pak Sunaryo. Oh, gitu. Mohon. Wow. Tadi Kang ge jalan-jalan dari itu siap. Nyanak Kang Iki yang Kang Uno. Wah, bener ya. Kalau Uzbek saya mau lah. Asik. Jadi gimana ya? 2 tahun, 3 tahun lalu saya ke Ukraina dengan kemarin saya Ukraina, perbedaannya jelas. Ya. Jadi bagaimana Ukraina berbenah sekarang untuk naik level ke standar Uni Eropa. Jadi utility kotanya, terus pelayanan publiknya, standarnya dinaikin. Tapi harga tetap murah. Kan kalau di kita mah ada penaik kelas jadi bukan masuk Uni Eropa, bukan Uni Indonesia, Uni yang restoran kapal. Oke, nanti kita balik lagi. Seneng banget kita ngobrol sama Kang Nu. Nanti akan ngobrol lagi. Ditunggu. Ketok pintu, ketok pikiran dan hatimu. Thank you. Ketok pintu.